Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa materi dan soal, terutama dari modul Kemdikbud yang saya sudah berikan di P8 ya. Baik. Ya, kita akan membahas dua ya. Yang pertama modul yang satu, kan kinematika saya pecah jadi dua modul, yang gerak lurus, yang bidang mendatar, dan vertikal. Nah, sekarang kita bahas yang mendatar dulu, kemudian ada evaluasi yang terakhir. Ini saya akan bahas nomor 1 sampai nomor 6. Ya, baik. Jadi silakan dibuka dulu ini yang modul 1 kinematika. Kita bahas latihan soalnya. Sebenarnya ini ada pembahasannya di belakang, cuma saya tambahkan karena saya lihat pembahasannya agak sulit dimengerti sendiri ya. Baik, kita mulai. Di sini sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal 72 km per jam, kemudian direm hingga berhenti pada jarak 8 meter dari tempat mulainya pengereman. Tentukan nilai perlambatan. Oke, kalau kamu masih belum bisa membayangkan, kita gambar dulu ya. Jadi awalnya mobil, ya, mobil bergerak, yang apa ini mobilnya? Bergerak dengan kecepatan awal, dia bilang kecepatan awal berarti V0, 72 km per jam. Nah, tapi ini saya tulisnya jangan kilometer per jam, kita konversi dulu nih. Kalau konversi kilometer per jam, sebenarnya sih begini caranya. Misal ya, 36 km per jam, kalau mau cepatnya itu, 36 ini sama dengan 10 meter per second. Nah, dari mana? Karena kalau kita ubah kilometer ke meter, jadi 36.000 meter per 1 jam, ubah jadi second, 3.600 second. Nah, hilang semua nih. Hilang, jadinya sisanya 10 meter per second. Oke, nah di sini ada 72. 72 adalah 2 kali lipatnya 36. Berarti kecepatan awalnya 20. Nah, kemudian direm hingga berhenti. Berarti kecepatan keduanya, ya, di sini nilai kecepatannya adalah 0. Pt sama dengan 0. Dengan jarak 8 meter. Yang ditanya adalah nilai A-nya. Nah, rumus persamaan untuk GLBB, ini GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Ada 3, ingat. Jarak sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Terus VT, V0 plus AT. VT kuadrat, V0 kuadrat plus 2AS. Nah, yang sering ketukar itu dulu antara ini 1 dengan 2 atau 2 dengan 3. Nah, cara memastikannya, kita pakai dimensi ya. Kalau dimensi yang kiri sama dengan yang kanan, maka persamaan kamu bisa dipastikan sudah pas. Nah, oke. Di sini ada V0, ada VT, ada S. Berarti kita pakai yang ini untuk mencari nilai A. Nah, masukkan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT kuadrat adalah 0 kuadrat, V0 kuadratnya 20, tambah 2A, terus S-nya adalah 8. 2 kali 8, 16. Jadi 0 sama dengan 400 tambah 16A. Pindahkan ini ke kiri, jadi minus 16A sama dengan 400. A-nya 400 per minus 16. Hasilnya negatif, berapa nih? 400 bagi 16. Ya, kalau kita sederhanain, sama-sama bagi 4 ya, jadi 100 per 4. Jadi minus 25 meter per second kuadrat. Nah, ini uh, besar banget ini perlambatannya. Nah, artinya minus di sini, ini artinya menandakan kalau dia ada perlambatan. Perlambatannya adalah 25.
Kalau kita sebut percepatan, berarti percepatannya negatif 25 meter per second kuadrat. Ya. Oke, situ aja. Jadi ingat persamaannya akan keluar terus tiga-tiganya. Oke, saya lanjut. Soal berikutnya masih di modul 1. Perhatikan grafik berikut. Nah, grafiknya saya perbesar dulu. Oke, jika ini nanti ada persamaan itu tidak sengaja ya. Bukan saya sendiri yang bikin soal. Oke, grafiknya adalah ini. Nah, grafik kecepatan, terus kecepatannya bisa minus. Nah, ingat kalau di kecepatan, minus itu menandakan kalau dia adalah arahnya terbalik atau arahnya mundur. Ya. Jadi kita lihat nih, dari sini ke sini kecepatannya bertambah, kemudian kecepatannya konstan, terus kecepatannya berkurang, sampai di sini kecepatannya berhenti nih. Terus setelah berhenti dia kecepatannya jadi mundur. Nah, seperti itu. Berarti kalau secara jarak ini maju, terus di sini masih maju, ini juga masih maju, di sini stop, terus mundur sedikit. Artinya apa kalau dia begini? Artinya jaraknya akan berkurang dikarenakan yang ini. Oke, kita lihat lagi. Ditanya adalah jarak tempuh benda dari 5 detik sampai 10 detik. Perpindahan benda dari T sama dengan 5 second hingga T sama dengan 10 second. Oke, jarak tempuh. Ingat kalau jarak tempuh itu tidak melihat arahnya maju atau mundur ya. Nah, kalau jarak tempuh, masih ingat ya, kalau jarak itu adalah luas di bawah kurva. Berarti luas yang satu ditambah luas yang dua. Ini yang satu nih, yang dua. Bentuknya sama-sama segitiga. Jadi setengah kali alas, alasnya ini 5 ke 8 itu adalah 3. Tingginya dari 5 dari 0 ini, dari 0 ke 40. Nah, luas yang 2 ini setengah, alasnya adalah 8 ke 10 itu 2. Terus dari sini ke sini, nah ini kita nggak melihat minusnya ya, karena kalau jarak itu tidak melihat arah. Nah, jadi kita mestinya 20. Nah, ini jadi berapa nih? 20 kali 3 ini 60. Yang ini 10 kali 2, 20. Jadi jarak yang ditempuh totalnya adalah 80 meter. Oke, bentar saya mau tes suara saya. Baik, kita lanjut. Itu jarak ya. Arahnya tidak penting. Nah, lain halnya kalau dia ditanya perpindahan nih. Kalau perpindahan kan kita lihat dari sini ke sini dia jalannya masih maju nih. Terus di sini udah diem. Pas di sini dia mundur. Artinya apa? Perpindahannya kalau kita visualisasikan ke sini dulu, terus mundur sedikit. Nah, sehingga perpindahannya adalah dari sini ke sini. Terus gimana dapetinnya? Dapatnya adalah luas yang atas ya, luas di bagian atas X dikurangi luas di bawah X. Jadi ini bagian atasnya X, X itu yang ini, sumbu X maksudnya. Terus dikurangin yang bagian bawah. Nah, tadi luas bagian atasnya sudah dapat 60, terus dikurang 20. Sehingga perpindahannya adalah 40 meter. Nah, begitu ya. Jadi kalau di bawah ini ada negatif, jadi kalau secara perpindahan kurang, tapi kalau jarak itu tidak melihat negatif positif, dihitung semua luasnya. Gitu. Oke, semoga jelas yang ini. Kita lanjut. Berikan grafik kecepatan terhadap waktu, seperti gambar berikut. Oke, seperti yang tadi, grafiknya saya perbesar dulu.
Oke, ditanya adalah besar percepatan dan jenis gerak. Kalau jenis cuma terbagi dua ya, GLB dan GLBB. Nah, kita jawab dulu yang A. Dari A ke B. A ke B. Nah, ingat lagi, di sini kan singkatnya gerak lurus beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Apa yang berubah sama apa yang beraturan atau berubah beraturan, itu dilihat patokannya kecepatan ya. Nah, dari A ke B kecepatannya dia bertambah, berarti ini adalah GLBB. Kemudian nilai percepatan itu perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Nah, kalau lihat tadi A ke B, perubahan kecepatannya yang ini. Ya, jadi 2 dikurang 0 bagi waktunya yang ini, delta T. Jadinya 3 kurang 0. Sehingga nilai percepatan yang A ke B adalah 2/3 atau 0,67 meter per second kuadrat. Oke, lanjut nomor yang B. Sekarang B ke C. B ke C ini nilai kecepatannya nggak berubah. Ya, di titik B kecepatannya 2, di titik C kecepatannya juga 2. Artinya jenis geraknya adalah GLB. Kecepatannya gimana? Kalau kita masukkan ini, ya perubahannya apa? Perubahannya adalah 0. Selang waktunya dari 7 kurang 3, jadinya 0. Ya, kamu langsung jawab 0 juga betul. Oke, terus yang C. C itu dari C ke D. Ya, dia berubah lagi nih kecepatannya nih. Berarti jenisnya GLBB lagi. Ya, perubahan kecepatannya atau percepatannya adalah delta V per delta T. Ya, perhatikan ini perubahannya adalah yang ini nih. Delta V-nya secara vertikalnya dia naik 5 kurang 2. Delta T-nya yang ini 9 kurang 7. Jadinya 3/2. Ya, 1,5 meter per second kuadrat. Oke, itu untuk nomor ini. Semoga cukup jelas. Baik, kita masih ada waktu. Lanjut. Jika ada yang kurang jelas, kamu bisa putar balik sendiri ya. Terus dilihat lagi jawabannya. Kalau perlu kamu speednya kamu kurangin jadi 0,75 gitu. Baik, nomor 4. Diberikan grafik kecepatan terhadap waktu dari gerak dua buah mobil A, B. Tentukan pada jarak berapakah mobil A dan B bertemu lagi di jalan jika keduanya berangkat dari tempat yang sama. Nah, ingat tadi kalau ada grafik kecepatan terhadap waktu, berarti kalau jarak adalah luas ya, luas di bawah kurva, di bawah atau di bawah garis, di bawah grafik. Nah, yang A ini kalau dicari luasnya berarti bentuknya adalah persegi panjang. Sedangkan kalau yang B, kalau kita cari luasnya bentuknya segitiga. Nah, terus titik ini apa maksudnya? Ya, ini artinya di detik ke-20 kecepatannya B sama dengan kecepatannya A. Nah, perhatikan ya, di sini banyak sering salah nih. Dianggapnya kalau grafiknya ketemu berarti kecepatan ketemu, kecepatan sama berarti dia ketemu juga. Itu salah ya. Kalau dia bertemu, artinya jarak A sama dengan jarak B. Nah, tadi kan kamu lihat ya, jarak itu luas di bawah grafik. Nah, luasnya itu bentuknya berbeda. Jadi nggak mungkin di sini. Karena kalau di sini, ini luas A, persegi panjang. Sedangkan luas B itu segitiga. Ya, jadi bukan di titik ini ya ketemunya ya. Nah, terus gimana nyarinya? Oke, saya pindahin dulu dikit.
Di sini aja ya. Tentukan pada jarak berapa mobil A dan B bertemu lagi di jalan jika keduanya berangkat dari tempat yang sama. Oke, jadi kita belum tahu waktunya dulu ya. Kalau kita soal seperti ini, yang utama ya, utama itu cari waktu. Waktu saat dia bertemu. Kalau udah tahu waktu dia bertemu, kamu bisa dapat jarak saat dia bertemu. Oke, kita tuliskanlah di sini sebagai T biasa. Ini ya. Nah, berarti untuk yang si A, jaraknya A, itu dari sini ke sini nih, sampai T sini, bentuknya persegi panjang ya. Nah, ini nih. Berarti panjang kali lebar. Panjangnya adalah 80, lebarnya, ini panjang, saya anggap panjang, atau panjangnya T deh. Panjangnya T ya, dari sini ke sini. Terus lebarnya itu dari sini ke sini. 80. Jadi nilainya 80 T. Kemudian kalau jaraknya B, ya mereka bertemu itu syaratnya waktunya sama. Jadi bentuknya ini segitiga sekarang. Nah, berarti setengah kali alas kali tinggi. Tunggu sebentar, ini sepertinya membuat kebingungan nih kalau saya tulis T. Saya tuliskan sebagai X aja ya. Ya, sini waktunya X. Berarti sini X. Nah, kita tulis di sini setengah alasnya di sini alas segitiga ya. Alasnya bentuknya nih X, tingginya dari sini ke sini. Wah, kita belum tahu nih tingginya berapa. Tapi kita tahu di sini ada percepatannya ya. Tingginya belum tahu, tapi kita tahu nilai Oke, nah kita ini belum tahu nih tingginya berapa nih. Tapi kita bisa pakai kesebangunan ya. Segitiga yang ini sebangun dengan segitiga yang ini. Ya. Jadi kalau kita ambil segitiga sisi ini nih tinggi dulu deh. Kan kita mau cari tinggi ya. Berarti tinggi dibandingkan tinggi segitiga yang besar dibandingkan dengan tinggi segitiga yang kecil. Jadi 80. Kemudian jarak yang besar itu adalah X bandingkan dengan jarak yang kecil. Maaf, waktu ini alas yang besar bandingkan dengan alas yang kecil. Nah, jadi T-nya bisa kita masukkan jadi 80 per 20 X. Atau 4X. Nah, di sini kita masukin berarti 4X. Sehingga didapat ini setengah kali 4 itu 2. Ini 2X kuadrat. Oh maaf, yang ini bukan T ya. Ini X juga. Nah, kita lanjut ke sini. Kan bertemu itu jaraknya harus sama ya. Berarti jarak A itu 80X, jarak B adalah 2X kuadrat. Nah, kita pindahkan ke kiri ke kanan semua. 0 sama dengan 2X kuadrat min 80X. Nah, ini sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat nih. Kita keluarkan nilai X-nya. Jadi 2X min 80. Nah, jadi jarak mereka ketemu adalah saat detik ke 0, atau yang ini, yang pertama. Nah, yang keduanya itu pakai yang ini nih. 2X min 80 sama dengan 0. Jadi 2X-nya 80, X-nya sama dengan 40 meter. Oh, sorry. Ini X-nya masih waktu ya, 40 detik.
Nah, jadi dua kalinya ini nih. Dua kalinya yang di sini. Jadi mereka akan ketemu saat 40 detik. Jadi jaraknya berapa? Kita bisa ambil jarak yang mana aja. Boleh jarak yang A. Kalau kita pakai yang A, berarti 80x. Jadi jaraknya 80 kali 40. Jadi mereka akan ketemu lagi di jarak 3.200 meter. Gitu. Nah, ini baru waktu ya. Waktu saat bertemu. Oke. Semoga cukup jelas. Nah, kita lanjut. Besar kecepatan suatu partikel mengalami perlambatan konstan, ternyata berubah jadi, oh ini kita tulis dulu yang diketahui ya. Kecepatan awal 30, kecepatan akhir 15. Nah, jaraknya adalah 75. Nah, dari sini kita cari dulu perlambatannya nih. Terus kalau udah dapat perlambatan, dibilang partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak. Nah, berarti di sini kecepatan awalnya 30 lagi nih. Tapi kecepatan akhirnya sekarang adalah 0. Dengan percepatan yang ini. Sekarang yang ditanya adalah jarak totalnya. Nah, kalau diilustrasikan seperti ini. Ada ini bendanya dengan kecepatan 30 meter per second. Nah, terus di sini kecepatannya sekarang menjadi 15. Nah, terus yang terakhir dia diam, V-nya 0. Jadi ada kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Ya, dari sini cari dulu nilai perlambatan. Ya, bisa pakai yang ini, VT kuadrat, V0 kuadrat plus 2AS. Masukkan angkanya semua, 15 kuadrat, 30 kuadrat, tambah 2 kali 75, salah, 2A kali 75. Ya, saya langsung ini ya, jabarkan angkanya. Ini 900 tambah 150A. Pindahkan semua ini ke sini. Jadinya 675 dengan 150A. Jadi A-nya, oh ini negatif. A-nya jadi negatif 675 per 150. Oke, boleh sederhanakan dibagi 15 semua. Ya, jadinya 45 per 10. Atau min 4,5. Nah, ini dipakai untuk di sini. Dengan persamaan yang sama. Nah, ini 0. Nah, kamu boleh pakai ini ya, dari sini ke sini, dari 1 ke 3, atau dari 2 ke 3. Jadi kalau kamu pakai dari 1 ke 3, nanti jarak yang didapat adalah jarak 1 ke 3. Kalau pakai 2 dan 3, berarti jarak yang dapat juga yang ini nih. Ya, kita masukkan lagi nih. 15 kuadrat tambah 2 min 4,5 kali S. Ya, jadi 0, sini 225 kurang 9S. 9S sama dengan 225. S-nya sama dengan 25 meter. Nah, jadi yang ini 25 meter di sini. Terus yang ini tadi 675 meter. Salah, ini tadi 75 meter. Jadi kalau ditanya jarak total adalah dari sini ke sini 100. Kalau cuma ditanya ini 25. Oke. Lanjut ya. Ingat kalau kecepatan kamu bisa pause. Nah, ini untuk modul 1 sudah. Oke. Terus kita ke evaluasi, tapi cuma nomor 1 sampai 6 saja.
Iya, Bu Fron. Halo. Ya, masih mau di berikut, Pak? Oke, nah yang ini soal evaluasi ya. Soal evaluasi modul kinematika. Oke. Oke, sebuah pesawat terbang memakan waktu ya waktunya 20 second. Jarak 400 meter untuk lepas landas. Jika pesawat dari keadaan diam, berarti V0-nya adalah 0, maka kecepatan pesawat ketika lepas landas. Nah, ini berarti pakai ini. Kita pakai persamaan yang mana? Yang ada VT, V0, S sama T. Jawabannya harus pakai 2 ya. Jadi kita pakai dulu VT sama dengan V0 tambah AT untuk dapat nilai A-nya. Ya, jadi sorry. Kita pakai tadi itu ada apa sih? VT T kuadrat V0 kuadrat plus 2AS. Ya, kalau di sini kita nggak tahu VT sama A-nya. Terus kalau kita pakai VT sama V0 plus AT, di sini kita nggak tahu nilai VT sama A juga. Ya, kita jadi pakai dua-dua ini, nanti dapat dua variabel. Oke, kita coba. Nah, di sini kita belum tahu VT kuadratnya berapa. V0 kuadratnya adalah 0 kuadrat tambah 2A. Oke, sebentar. 2A. Oke, lanjut. Ya, 2A terus jaraknya itu 400. Nah, sehingga kita bisa dapat VT kuadrat sama dengan 800 A. Oke. Atau, kalau kita lanjut yang ini dulu. Kalau yang di sini, VT-nya sama dengan ini 0 ditambah A kali berapa? VT-nya 20. Ya, jadi VT sama dengan 20 A. Nah, ini bisa kamu pakai substitusi nih. Kamu boleh substitusi VT ke sini, atau A-nya yang substitusi. Ya, kalau saya substitusi A-nya aja. Jadi A sama dengan VT bagi 20. Nah, jadi yang ini saya pindahin ke sini. Substitusikan nilai A-nya ke dalam ini. Sehingga didapat VT kuadrat sama dengan 800 dalam kurung VT per 20. Nah, ini kita coret 800 bagi 20 itu adalah 40. Nah, di sini VT kuadrat, yang ini VT aja, berarti kuadratnya hilang yang ini, VT yang ini coret. Didapat kecepatan akhirnya adalah 40. Oke, satu selesai. Lanjutkan ke nomor 2. Nah, grafik gerak suatu benda berikut. Ditanya besar percepatan benda ya. Nah, kalau besar percepatan benda itu adalah selisih V dibagi delta T. Nah, tapi kalau grafiknya tidak mulai dari 0, kamu harus tentukan dulu nilai titiknya dari mana ke mana. Ya, kita ambil dari sini ke sini. Ya, jadi kita buat segitiganya. Nah, delta V-nya yang ini, sedangkan delta T-nya yang di sini. Nah, masukkan ke sini. Kamu lihat dari ini,
Delta V berarti 12 dikurang 4. Dibagi delta T, 5 kurang 0. Nah, sehingga dapat jawabannya 8/5 atau 1,6. Oke, lanjut. Tiga lagi. 4 lagi. Perhatikan grafik berikut. Dari grafik tersebut, jarak yang ditempuh selama 20 second. Nah, ingat kalau grafik ini grafik apa? Kecepatan terhadap waktu. Berarti jaraknya adalah luas ya. Kalau luas, berarti jarak yang ditempuh selama 20 second adalah luas ini. Nah, perhatikan di sini tidak mulai dari 0 ya. Berarti kamu harus bagi dulu nih. Ini trapesium pertama nih. Ya, terus yang ini trapesium yang kedua. Nah, baik. Jadi jarak sama dengan luas yang satu ditambah luas yang dua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ingat, luas trapesium apa? Jumlah sejajar kali tinggi dibagi dua. Jumlah sisi sejajar ya. Kali tinggi bagi dua. Ini luas trapesium. Ya, jadi saya pindahkan. Nah, masukin sini ya. Langsung angkanya aja untuk yang ini. Yang sejajarnya adalah di sini dan di sini. Berarti 6 tambah 15 kali tinggi. Tinggi itu tidak selalu ke atas ya. Jadi yang tegak lurus dengan yang sejajar ini. Jadi kali 4 dibagi 2. 4 itu dari sini ke sini. Nah, ditambah trapesium yang kedua, luas sisi sejajarnya adalah yang ini nih, yang atas sama yang bawah. Nah, yang atas itu dari 4 ke 16. Nah, 4 ke 16 berapa? 12 ya. Ditambah yang bawahnya itu 4 ke 20 adalah 16. Kali tingginya. Tingginya yang sejajar dengan ini tegak lurus dengan ini alas. Berarti 15 dibagi 2. Nah, kamu dapat sini ini 21. Ini saya coret-coret ini 2. 21 kali 2 berarti jadinya 42. Yang ini 12 tambah 16 itu 28. Kamu coret-coret 28 bagi 2 14. 14 kali 15 berapa ya? 225 dikurang 15 berarti 210. Ya, didapat hasilnya 252 meter. Lanjut. 3 lagi. Mari berjalan kaki dari selatan lurus ke utara 12 meter. Nah, ini langsung aja. Opsinya nggak saya tulis. Dari arah selatan lurus ke utara. Jadi dari sini ke utara 12 meter. Kemudian belok ke timur. Timur, sini timur 5 meter. Nah, berarti perpindahannya dari sini ke sini. Berapa jarak dan perpindahan? Kalau jarak itu mudah ya, tinggal dijumlah semua, 12 tambah 5 jadi 17 meter. Nah, kalau perpindahan, nah ini kan bentuknya adalah segitiga siku-siku. Jadi kita pakai Pythagoras. Siku-siku tambah ini. Jadi yang sisi siku-siku kuadrat ditambah sisi siku-siku kuadrat. Dengan akar ini 144 ditambah 25. Akar 169. Akar 169 adalah 13 meter.
Oke, jadi perpindahannya 13, jaraknya 17. Baik, kita lanjut. Maaf ya, agak cepat. Karena sebentar lagi rapat nih. Jawabannya mana tadi? Oh, ini ya, 17 dan 13. Nomor 5. Oke, 5 dan 6 langsung aja kita bahas. Sebuah lokomotif mula-mula diam, kemudian bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Waktu yang dibutuhkan ketika lokomotif menempuh jarak 900 meter. Berarti jaraknya 900, waktunya berapa? Oke, ini mirip yang tadi ya. Kita harus pakai dua persamaan. Yang pertama, S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Oh, nggak harus dua ya, cukup satu ini. Jadi 900 ditambah, 900 sama dengan 0 tambah setengah, A-nya 2, T kuadrat. Ini hilang jadi 1. Nah, jadi T-nya sama dengan akar 900. Ya, sini kan masuk kuadrat ya, berarti biar hilang kuadratnya, luas sebelahnya harus diakar. Jadinya 30 second. Kemudian yang terakhir untuk tambahan hari ini, benda bergerak lurus dengan percepatan tetap 1 meter per second kuadrat. A-nya 1, kecepatan awal benda adalah 4, berarti V0-nya 4, maka kecepatan jarak tempuh benda pada akhir detik ke-5. Berarti saat detiknya 5 second, ditanya VT-nya berapa, jaraknya berapa. Ya, berarti untuk yang ini, kamu bisa pakai VT sama dengan V0 tambah AT. VT-nya, ini cari, V0-nya adalah 4, A-nya 1, T-nya 5. 4 tambah 5, 9. Nah, untuk yang ini, bisa pakai ini, S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. 4 kali 5 ditambah setengah kali 1 kali T-nya 5. Kuadrat, jangan lupa kuadrat. Jadi di sini 20 tambah 25 dibagi 2, 12,5. Jadi 32,5 meter. Baik. Oke, itu semua yang bisa saya share untuk hari ini. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Jika ada kesamaan dengan soal nanti besok, itu tidaklah disengaja karena ini sekali lagi soalnya dibuat oleh tim. Ya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.